Good morning, everybody. Good morning, everyone. Good morning, all my beloved friend. Good morning, my student. Haha. Today is Sunday. Yes, today is Sunday. I think it is 6 o'clock, and now I am in my bedroom alone. I am in my bedroom alone. Of course, yeah, I want to study English by myself. I want to study English alone. I have one verb in English. If I say in Indonesia, the verb is meninggalkan. Meninggalkan. What do you say meninggalkan in English? Of course, I say forsake, forsake, forsook, forsaken, forsaking. Agak susah, agak sulit kita ucapkan karena kita nggak terbiasa berucap kata-kata kerja dalam bahasa Inggris, kecuali yang memang sudah dijadwal, diprogram, diniatkan untuk dihafal seperti yang saya lakukan. Saya hari ini akan menghafal kata kerja yang artinya meninggalkan. Dalam bahasa Inggris ditulis forsake, F-O-R-S-A-K-E, ditulis forsake, dibaca forsake. Bentuk duanya forsook, ditulis F-O-R-S-O-O-K, forsook, forsake, forsook. Bentuk tiganya forsaken, ditulis F-O-R-S-A-K-E-N, forsaken. Dan bentuk empatnya forsaking, F-O-R-K-I-N-G, forsaking, forsake, forsook, forsaken, forsaking. Jadi kita harus latihan yang sabar, latihan yang telaten, yang berulang kali, terus dicoba, dibiasakan sampai benar-benar kita familiar untuk bisa mengucapkannya, untuk menguasainya, bisa menulisnya, bisa mengucapkannya, bisa artinya, bisa perubahannya, dan nanti bisa menggunakannya dalam kalimat forsake, forsook, forsaken, forsaking. Inilah yang dimaksud irregular verb, perubahan kata kerja yang tidak beraturan. Nah, sebab itu butuh dihafalkan. Karena kita bukan native speaker, kita adalah orang Indonesia, orang Jawa yang notabene bahasa keseharian kita adalah bukan bahasa Inggris. Nah, kalau kita ingin mendalami bahasa Inggris, ya salah satu di antara cara adalah seperti yang saya lakukan, menghafal. Caranya dibuat konten seperti ini biar hafalannya terdokumentasi. Forsake, forsook, forsaken, forsaking. Mantap. Artinya sekarang kita sudah mampu mengucapkan kata forsake, forsook, forsaken, forsaking. Meninggalkan dalam bahasa Indonesia ya hanya satu ucapan saja, meninggalkan, tidak ada lainnya. Namun dalam bahasa Inggris ada 4 ucapan, forsake, ada lagi forsook, ada lagi forsaken, ada lagi forsaking. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu meninggalkan. Sehingga kalau ditanya apa bahasa Inggrisnya meninggalkan, kita jawab forsake, forsook, forsaken, forsaking. Atau kalau kita punya kata kerja dalam bahasa Inggris forsake, forsook, forsaken, forsaking, apa artinya? Jawaban kita adalah meninggalkan. Jadi cara menguasai bahasa Inggris, cara menghafal bahasa Inggris, cara belajar bahasa Inggris itu banyak metode, banyak cara, tergantung masing-masing orang seperti apa yang diinginkan, yang dikehendaki
yang nyaman menurut dirinya sendiri-sendiri. Bagi saya, inilah cara saya untuk menguasai bahasa Inggris, khususnya adalah kata kerja yang tidak beraturan. Dalam hal ini adalah meninggalkan yang saya ucapkan forsake, forsook, forsaken, forsaking. Saya sudah dapat pengalaman dari ini, yaitu ngafalin forsake, forsook, forsaken, forsaking, yang artinya meninggalkan. Oke, mantap. Sekarang kita coba langsung membuat contoh dalam kalimat sederhana dengan menggunakan kata kerja forsake, forsook, forsaken, forsaking. Kira-kira begini kalau dalam bahasa Indonesia kalimatnya: saya meninggalkan kebiasaan buruk saya setiap pagi. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Tentu seperti ini kalimatnya: I forsake my bad habit every morning. I forsake my bad habit every morning. Saya meninggalkan kebiasaan buruk saya setiap pagi. Negatifnya, I don't forsake my bad habit every morning. Saya tidak meninggalkan kebiasaan buruk saya setiap pagi. Interrogatifnya, do I forsake my bad habit every morning? Apakah saya meninggalkan kebiasaan buruk saya setiap pagi? Nah, itu contoh dalam simple present. Tentu kita gunakan verb 1 forsake. Kemudian sekarang kita beralih contoh pada simple past tense. Tentu kita akan pakai atau menggunakan verb 2 forsook. Dari bentuk 1 forsake, bentuk 2-nya forsook. I forsook my bad habit last year. Saya ulang, I forsook my bad habit last year. Saya telah meninggalkan kebiasaan buruk saya tahun lalu. Negatifnya, I didn't forsake my bad habit last year. Saya tidak meninggalkan kebiasaan buruk saya tahun lalu. Interrogatifnya, did I forsake my bad habit last year? Apakah saya telah meninggalkan kebiasaan buruk saya tahun lalu? Nah, itu contoh dalam simple past tense. Kita gunakan verb 2. Nah, sekarang kita buat contoh dalam present perfect. Tentu kita gunakan verb 3. I have. Tadi kan hafalannya kan forsake, forsook, forsaken ya. Forsake, forsook, forsaken, berarti I have forsaken my bad habit this week, misalnya begitu. I have forsaken my bad habit this week. Saya sudah meninggalkan kebiasaan buruk saya minggu ini. Minggu ini saya telah meninggalkan kebiasaan buruk saya. I have forsaken my bad habit this week. Negatifnya, I haven't forsaken my bad habit this week. Saya belum meninggalkan kebiasaan buruk saya minggu ini. Interrogatifnya, have I forsaken my bad habit this week? Apakah saya sudah meninggalkan kebiasaan buruk saya minggu ini? Oke, sekarang contoh yang verb 3. Verb ing. I am forsaking my bad habit right now. I am forsaking my bad habit right now. Saat ini saya sedang meninggalkan kebiasaan buruk saya. Negatifnya,
I am not forsaking my bad habit right now. Saat ini saya tidak sedang meninggalkan kebiasaan buruk saya. Interrogatifnya, am I forsaking my bad habit right now? Am I forsaking my bad habit right now? Apakah saat ini saya sedang meninggalkan kebiasaan buruk saya? Nah, mantap. Itulah contoh penggunaan dalam kalimat untuk kata kerja forsake, forsook, forsaken, forsaking. Mantap. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana. Terus belajar bersama dengan saya, Mr. Munta. Salam apa adanya, bukan ada apanya. Wassalam.